Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Haril Haisi di sini. Nah, kali ini gue mau berbagi sedikit tentang literasi digital nih, yaitu gue mau bahas tentang jejak digital. Nah, banyak yang nggak sadar bahwa kegiatan kita berinternet itu meninggalkan jejak digital. Nah, jejak digital itu apa sih? Simpelnya jejak digital itu adalah jejak yang lo tinggalkan secara digital, yaitu data-data yang lo tinggalkan ketika lo mengakses internet. Nah, analoginya, misalkan lo berjalan di pinggir pantai, pasti di atas pasir itu ada jejak-jejak kaki lo. Nah, begitu juga ketika lo berinternet. Ketika lo berinternet, ada sisa-sisa jejak-jejak yang lo buat berupa data-data yang secara sadar atau tidak sadar lo tinggalkan. Nah, jejak digital itu ada dua. Jadi yang pertama itu ada namanya jejak digital pasif. Yang kedua itu ada namanya jejak digital aktif. Jejak digital pasif itu pengertian sederhananya adalah jejak digital atau data-data yang lo tinggalkan secara tidak sadar. Nah, bentuknya apa? Misalkan browser history atau misalkan IP address. Dan misalkan kalau lo menggunakan GPS Google, itu ada tracking GPS-nya dan itu adalah jejak digital pasif karena lo nggak sadar. Sebenarnya bisa disetting kalau yang di Google itu. Dan intinya adalah kalau jejak digital pasif lo nggak sadar sudah meninggalkan jejak itu. Nah, yang kedua ada namanya jejak digital aktif. Jejak digital aktif itu ada data-data atau jejak digital lu yang lo tinggalkan secara sadar. Gitu. Nah, sadar ini maksudnya apa? Lu memang melakukan itu, lu meninggalkan jejak di ranah digital atau di internet. Contohnya apa? Contohnya postingan di media sosial lu. Kayak lu ngunggah, misalkan lu posting di Instagram foto lu sama cewek lu misalkan, atau lu lagi di mana gitu. Nah, itu adalah jejak digital aktif. Dan penggunaan email atau surel itu juga termasuk ke dalam jejak digital aktif. Jadi simpelnya gini, pasif dan aktif adalah kalau aktif lo sadar bahwa lo meninggalkan jejak itu atau lo melakukan itu, kalau pasif lo tidak sadar. Simpelnya itu. Pasti lo bertanya-tanya kenapa kita harus aware dengan jejak digital. Jadi gini, di era digital sekarang, segala perilaku kita, segala tindakan kita itu secara tidak langsung separuhnya ada di ranah digital. Nah, jejak digital ini kadang digunakan oleh lembaga atau perusahaan untuk melakukan profiling latar belakang dari seseorang yang ingin bergabung kepada lembaga atau perusahaan tersebut. Nah, misalkan lo melamar pekerjaan, nah pasti itu dari pihak HRD-nya akan ngecek medsos lo. Dan dia akan melihat lo interaksi lo seperti apa di medsos, apakah ada kata-kata yang tidak layak, atau misalkan lo mengumbar-umbar ujaran kebencian atau lain-lain segala macam, itu akan dilihat. Yang kedua juga akan dilihat lo bergabung kepada organisasi apa aja dan grup-grup apa aja yang lo ikutin di media sosial. Nah, kalau misalkan lo ketahuan ngikutin grup bokep, kelar hidup lo. Jadi itu satu, biasa jejak digital digunakan untuk profiling. Jejak digital itu juga kalau lo nggak hati-hati itu bisa disalahgunakan orang. Nah, banyak sekali terjadi pencurian data atau pencurian identitas itu karena orang itu sembarangan meninggalkan jejak digital. Kayak misalnya passwordnya dia main save aja di warnet, padahal itu penting password. Ketika jejak digital itu berantakan atau sembarangan aja, data-data lo atau jejak-jejak lo itu bisa digunakan untuk kejahatan, atau misalkan bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya data-data lo, jejak-jejak lo digunakan untuk mendaftarkan pinjol, pinjaman online. Jadi lo tidak meminjam itu, tapi tiba-tiba rumah lo didatengin oleh debt collector, kan nggak lucu, bener kan? Nah, atau misalkan terdaftar di satu milis bokep misalnya, padahal lo nggak ngikut itu gitu, kan itu nggak lucu juga. Jadi lo harus hati-hati dengan itu. Makanya jejak digital itu penting kita jaga, dan penting juga jangan sembarangan kita berinternet, karena itu ngaruh sekarang sama kehidupan kita. Gue bisa bilang kayak gitu karena kehidupan kita sekarang, baik ranah digital dan realitas, itu udah saling tipis tuh. Jadi ranah digital itu sudah tidak bisa lo katakan atau lo bersembunyi balik topeng digital, lo nggak bisa. Jadi lo harus hati-hati sekarang, dan jejak digital itu bisa di tracing juga, jadi hati-hati. Nah, berkaitan dengan jejak digital, gue ada beberapa tips sebenarnya, tips yang bisa lo gunakan atau lo lakuin agar mengamankan jejak digital lo. Hal pertama dan hal paling utama yang harus lo lakukan dalam berinternet adalah bijak berinternet. Ya, jadi sebisa mungkin lo tidak mengunggah postingan-postingan yang kira-kira sensitif atau postingan-postingan yang dapat merugikan lo suatu saat nanti. Karena lo nggak pernah tahu kapan postingan lo hari ini akan digunakan seseorang atau akan merugikan lo di masa depan.
Jadi hati-hati dalam berinternet. Yang kedua, itu adalah lu tidak sembarangan mengisi form-form digital yang ada di internet. Jadi lu harus kritis dulu, ini formnya buat apa, dan setiap ada form yang harus lu isi, lu baca detail. Jadi suka ada jejak-jejak digital yang diambil secara tidak sadar karena kita main oke-oke aja gitu, kayak term of condition, itu harus lu baca detail. Jadi lu baca detail, jangan main iya aja. Nah, selanjutnya adalah jangan selalu memposting hal-hal yang tidak penting. Kayak misalkan lu lagi jalan sama cewek lo atau cowok lo, misalkan kemana, lu instastory, tiap detik lu instastory. Ingat, ketika lo instastory berlebihan atau lu memposting terkait posisi lo secara berlebihan, lo bisa dilacak seseorang. Dan bisa jadi lo menjadi sasaran dari tindak kejahatan. Dan jangan pernah memberitahukan kondisi sekitar lo di media sosial, misalkan lo lagi sendiri atau gimana, jangan. Ya, jadi hati-hati dalam memposting kehidupan sehari-hari lo. Dan yang terakhir adalah jangan pernah memposting identitas pribadi mulai dari KTP, SIM, macam-macam, itu jangan pernah. Karena itu data penting dan jangan sampai data-data itu tersimpan di internet. Gitu. Sebenarnya lo bisa meminta untuk menghapus data-data digital lo yang tidak penting atau jejak digital lo yang bermasalah, tapi prosesnya ribet, bos. Jadi lebih baik lo menjaganya dari sekarang daripada lo harus melakukan itu suatu saat nanti. Nah, itu aja mungkin share gue kali ini. Kalau misalkan share gue ini bermanfaat, silahkan terus ikuti konten-konten gue. Dan di konten-konten gue selalu membahas hal-hal yang gue ketahui. Jadi ada review buku, kadang kayak gini literasi digital, dan juga kadang tentang sastra Jawa gitu. Jadi sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.